Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami sukacita. Sungguh indah Tuhan rancangan-Mu bagi setiap kami. Kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk membawa kepada setiap kami senantiasa bersorak-sorai, bersukacita. Di dalam perjalanan hidup ini Tuhan, kami terus belajar bersyukur atas apapun yang kami hadapi. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang merancangkan yang baik. Engkau membawa kepada setiap kami untuk masuk di dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami membuka hati kami sungguh-sungguh bagi firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dimanapun Tuhan Kau bawa kami. Tetap kuat di dalam Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Supaya kami dapat mampu memahami kehendak Tuhan bagi hidup setiap kami. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menghidupi firman Tuhan setiap hari. Sehingga selalu indah. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami siap diberkati, kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, yang siap diberkati katakan amin. Ya, sebelum duduk, saudara lihat kanan kiri, katakan saya senang saudara ada di tempat ini. Ya. Ya. Puji Tuhan, sudah komplit semua. Ya. Senyuman yang indah, silakan duduk. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang pada pagi hari ini membawa kepada setiap kita selalu ada sukacita. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak terasa ya, kita akan mengakhiri bulan Januari. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Di dalam setiap keadaan, Tuhan bawa kepada setiap kita. Satu hal supaya kita semakin kuat mengiring Tuhan. Haleluya. Mari kita akan belajar bersama-sama. Saya akan memberikan satu tema pada pagi hari ini, yaitu perintah Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Amin. Perintah Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Siapa yang rindu untuk terima janji Tuhan? Haleluya. Pasti ya. Saudara sudah siap semua ya? Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 1 ayat 1. Ya, saya ingin belajar bersama-sama. Yuk, firman Tuhan. Kitab Yosua 1 ayat yang ke-1. Nanti terus ya, nanti terus. Saya rindu per ayat kita akan mendalaminya, kita akan belajar. Yuk. Tadi judulnya apa? Perintah Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Kita pasti senang yang namanya janji Tuhan. Tentunya kita rindu ya untuk menerima janji Tuhan. Tapi ada sesuatu yang Tuhan ingin tanamkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh bukan hanya melihat tapi menikmati janji Tuhan. Ya, yuk, Yosua 1 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama ya.
Yuk, saudara boleh duduk, nanti tindak. Ya. 1, 2, 3. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Yuk, ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Stop dulu. Ya. Sesudah Musa mati dikatakan ya, Musa itu seorang hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Yosua itu adalah abdinya Musa. Ya. Ia yang mengikuti Musa, ia yang membantu Musa, ia yang menyertai Musa di dalam perjalanan keluar dari Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Saya belajar dari ayat ini, ya, ketika hamba Tuhan atau Musa itu mati, pasti suasana itu menjadi satu suasana yang penuh kesedihan. Ya. Tinggal abdi Musa yaitu Yosua yang memimpin bangsa Israel. Suasananya pasti suasana yang penuh dengan kesedihan. Rasanya ingin merenung. Saudara pernah sedih? Ya, saudara pernah sedih, susah. Ya, sedih itu susah. Dalam banyak hal saudara bisa menjadi sedih ataupun susah. Tetapi di sini berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ada satu yang Tuhan inginkan bagi setiap kehidupan kita. Ketika kita sedih, jangan lama-lama. Tuhan tahu orang yang tinggal di dalam lama-lama bersedih akan menjadi loyo, ya, akan menjadi lemah dan akan menjadi putus asa. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Kalau dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Firman Tuhan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi Tuhan berfirman kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Tuhan tidak ingin kita lama-lama di dalam kesedihan, di dalam penderitaan yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Saya percaya 1 bulan ini kita sudah menjalani tahun 2026. Apa yang sudah terjadi tahun 2025, kita sudah tinggalkan. Kita masuk tahun 2026 yang Tuhan inginkan. Mungkin kita doa belum dijawab. Mungkin apa yang sedang kita perjuangkan belum mendapat hasil. Tetapi Tuhan tidak ingin semuanya itu harus kita tinggalkan tahun 2025. Kita masuk tahun 2026, bersiaplah sekarang. Ya, jadi tahun 2026 kita segera bersiap sedia. Ini satu perintah yang rasanya tidak enak, ya. Tetapi Tuhan berfirman, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Satu perintah Tuhan. Itu luar biasa. Ya. Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, Tuhan itu memerintahkan supaya tahun 2026 kita untuk berjalan menyeberangi sungai Yordan. Satu tantangan yang ada di hadapan kita.
pada waktu itu orang-orang Israel ya harus menyeberangi sungai Yordan ini. Sungai Yordan itu sungai yang amat besar. Mungkin yang sudah pergi ke sana ya, ada beberapa saudara kita. Saya belum pernah, tetapi saya bisa melihat videonya. Tetapi saya percaya pada waktu itu ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Engkau masuk tahun 2026 ini, bersiap sekarang. Seberangi sungai Yordan ini. Engkau harus mampu melewati lembah kekelaman. Kalau Mazmur katakan, hanya Tuhan yang mampu membawa aku melewati lembah kekelaman sekalipun. Aku tidak takut. Ya, tahun 2026, apapun yang saudara hadapi, berjalanlah. Seberangi setiap masalah dengan masalah. Saya berdoa ketika saya memberkati jemaat Tuhan atau umat Tuhan. Ya, Tuhan utus untuk umat Tuhan di tempat ini akan terus menikmati kuasa Tuhan. Ya, untuk menikmati kasih Tuhan. Sesuatu yang baru akan engkau terima di tahun 2026. Yang sudah engkau tinggalkan tahun 2025. Kita sudah melewati 1 bulan. Loh, kok yang terjadi kok seperti ini? Tantangan. Ya. Kalau tadi Diego katakan ya, dialah sedih. Ya. Ada seperti, aduh kok harus berpisah. Ya. Dia harus ditugaskan di tempat lain untuk meninggalkan kota Magelang. Yang menjadi satu kerinduan tadi ya. Tetapi itu yang terjadi. Tetapi bersiaplah untuk menyeberangi. Bersiaplah sekarang. Saudara sekarang, jangan lama-lama. Jangan nunggu-nunggu lagi. Tetapi bersiaplah sekarang untuk menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan sudah dihadapi. Kita tidak tahu apa yang ada nanti tahun 2026 ini pada bulan Februari, masih 1 minggu di dalam. Mungkin banyak tantangan, loh Tuhan, aku ini diberkati Tuhan, tapi kenapa tantangan itu ada? Nah, kok rasanya berat? Anak-anak sudah masuk sekolah, anak-anak sudah mulai mau masuk ujian, bayarannya tinggi, harus lunas, harus memenuhi segala kebutuhan. Bahkan sudah siap-siap untuk naik tingkat, sudah menjadi jadwal Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu harus dijalani. Tetapi saudara ingat ketika Tuhan panggil Yosua. Yosua itu tidak di dalam keadaan yang sukacita, sedang bersorak-sorak, enggak. Saya yakin Yosua itu sedang di dalam kesedihan karena Musa dia sudah mati. Dan dia mungkin dalam keadaan yang bingung. Saudara kalau sedih mungkin bingung, nanti bagaimana, terus gimana masa depan anak-anak saya, mungkin gimana perekonomian ini, mungkin ada yang sedang sukacita. Loh 2026 ini luar biasa, Tuhan berkati dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Kita alami semua, tapi Yosua ketika dipanggil Tuhan dan Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk bersiaplah sekarang. Harus sekarang. Kok enggak bersiaplah segera. Tetapi sekarang. Ini kata yang tegas, kata yang benar-benar teguh supaya engkau segera bekerja. Dan segera engkau melakukannya. Siap untuk melakukan. Kalau dikatakan bersiaplah sekarang. Saudara jawabnya apa?
ini nggak ada lauk, mau makan apa? Siap. Ada telur pun bisa, ada kita pun bisa, taruh di atas api sama nasi. Jadi apa saudara? Nasi goreng istimewa ketika engkau berkata siap. Kalau engkau masih berkata ayamnya enggak ada, udangnya enggak ada, kerupuknya enggak ada, saudara akan kebingungan sendiri. Nah, tetapi ketika firman Tuhan berkata siaplah sekarang, seberangi sungai Yordan, itu sudah ada di hadapan. Satu perkara, ya Tuhan panggil setiap kita dalam keadaan yang tidak enak. Tetapi ketika engkau taat melakukan, perjalanannya akan jadi. Benar? Benar? Kalau saudara nurut, ya ketika Tuhan perintahkan kepadamu pergi, seberangi sungai Yordan. Seperti ini sungai Yordan. Saudara mau katakan siap, kita akan belajar. Ya, saudara harus bisa berkata siap karena ada apa? Ada Tuhan yang akan menyertaimu. Dia Immanuel, dia yang menyertai setiap kita. Kita bisa katakan siap, bukan siap. Ya, enggak seperti itu, saudara. Itu ragu, enggak usah katakan siap. Ya, diam. Amin. Kalau Tuhan sudah perintahkan, ayo berdoa. Ayo kembali kepada Tuhan. Segera kembali kepada Tuhan. Yuk, ingat engkau akan firman Tuhan. Ingat engkau harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kau mau katakan siap? Saya berkata orang yang siap. Saya percaya bahwa orang yang selalu siap, orang yang diperkenan oleh Tuhan. Kenapa bukan yang lain? Di situ ada Harun, kakak kepada Musa. Ada, pasti lebih pengalaman. Tetapi Tuhan panggil Yosua untuk menyeberang sungai Yordan, membawa bangsa ini yang akan kutunjukkan negerinya akan didiami. Ya. Kalau ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa ketika keluar dari Mesir. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Itu janji Tuhan kepada setiap kita pada pagi hari ini. Ketika kita berkata siap Tuhan. Tuhan katakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Itu janji Tuhan. Ya, kepada yang diperintahkan kepada Yosua. Yosua ia berseru kepada bangsa Israel bahwa ayo kita akan seberangi sungai Yordan. Itu hal yang luar biasa. Tuhan bukakan jalan. Orang Israel bisa menyeberang dengan caranya. Saya percaya Yosua tidak berkata-kata banyak. Tapi Yosua diam. Dan diamnya dia sungguh-sungguh sedang mempercayai.
sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Apapun Tuhan bawa saudara. Kalau saat ini sedang di dalam lembah kegelapan, sedang di dalam ketakutan, percaya Dia Allah El Shaddai yang sanggup membuka, yang sanggup menolong. Dia luar biasa. Kalau saudara ada pada pagi hari ini, karena kuasa Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan tahu nanti ketika engkau siap, Tuhan tahu tantangan, bagaimana kamu menghadapi tantangan. Ini menjadi satu pertanyaan bagi setiap kita. Ya, gimana sih nanti kalau cara nyebrang? Bagaimana sih nanti kalau sudah nyebrang terus gimana? Ini mungkin pertanyaan setiap kita. Ada satu perintah Tuhan. Ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkau yang akan memimpin bangsa ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara sebagai seorang bos, ya, sebagai seorang pimpinan dalam rumah tangga, pimpinan dalam pelayanan, ya, saudara pimpinan di dalam keluargamu, pimpinan di dalam sekolahmu, kuliahmu, ya, bukan harus memimpin, tapi engkau dipanggil Tuhan menjadi seorang pemimpin yang akan menuntun keluargamu, yang akan menuntun rumah tanggamu, yang akan menuntun anak-anakmu, cucu-cucumu, orang-orang di sekitar. Engkau jadi seorang pemimpin. Engkau harus kuat dan teguh hatimu. Kuat itu seperti apa sih? Ya. Dan teguhkan hatimu. Bagaimana dengan saudara saat ini? Sudahkah saudara sudah menjalani satu bulan? Banyak. Saudara kuat? Saudara tetap teguh? Ayo kita akan renungkan sungguh-sungguh. Itu perintah Tuhan. Supaya engkau kuat dan teguhkan hatimu. Akan memimpin bangsa ini masuk ke tempat yang sudah kujanjikan dari Musa. Dan engkau akan meneruskan. Saya percaya nanti kalau saudara mau diutus dimanapun, ya, Ibu Tere, tetap kuat dan teguh hati. Tuhan itu sudah ada di sana. Engkau mungkin belum tahu kotanya, tetapi Tuhan sudah ada di sana. Katakan Tuhan sudah ada di sana. Mungkin saudara sedang dalam lembah kekelaman. Apa yang harus kita perbuat? Saudara katakan Tuhan ada di sana. Cuma tinggal kita harus kuat dan meneguhkan hati. Saya percaya setiap orang yang mau berjalan bersama Tuhan. Paulus katakan, cukuplah kasih karuniamu. Cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan. Kuberikan bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanku, kuasaku, kata Tuhan, akan nyata. Kalau kau merasa aku kuat, karena kekuatanmu sendiri, kau akan mengalami banyak ketakutan di dalam hidup ini. Karena kuasa manusia, karena kekuatan manusia itu sangat-sangat terbatas. Saya sangat belajar banyak hal. Ya, kalau bisa dikatakan saya ada hari ini, itu karena kekuatan, karena kuasa Tuhan. Saya tidak mampu berjalan di luar Tuhan. Tapi saya hanya mampu berdekat. Orang kalau menyadari setiap apa yang kita lakukan itu semua karena Tuhan. Saudara sedang sungguh-sungguh mempercayai semua berkata.
percaya Tuhan perintahkan kepada Yosua, kuatkan dan hatimu itu 3 kali. Dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, hanya dikatakan ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh dan bertindak hati-hati. Katakan bertindak hati-hati. Jangan seenak itu. Jangan merasa, oh ini aku kuat. Ini karena aku. Kalau ini berhasil itu karena aku. Tapi bertindaklah hati-hati. Ya. Bertindaklah hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindak hati-hati. Sesuai dengan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada setiap kita. Ya, bertindak hati-hati. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang. Saudara tahu menyimpang? Saudara tahu menyimpang? Dan lalu katakan, kau jalan terus. Tapi ketika terjadi penyimpangan, karena apa? Karena dosa. Dosa sekecil pun bisa membawa engkau sudah menyimpang ke jalan lain. Jalan. Fokus kepada jalan Tuhan. Jangan menyimpang. Itu perintah Tuhan. Jangan menyimpang. Makanya Tuhan berkata ya tadi, bertindaklah hati-hati. Nah, berlakulah sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan. Haleluya. Apapun yang kita alami saat ini, kita mau benar-benar mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, jangan menyimpang. Tuhan panggil setiap kita, mungkin dalam keadaan yang tidak enak. Saudara meninggalkan kenyamanan saudara. Lebih baik aku tidur, tapi saudara ada di tempat itu. Tapi saudara sedang mendengar panggilan Tuhan. Ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepadamu. Kuatkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindak hati-hati, jangan menyimpang. Supaya janji Tuhan itu benar-benar engkau nikmati. Tidak cukup lihat. Oh iya itu pernah berdoa. Ya, janjinya ditepati. Bukan itu melihat. Ya, tetapi menikmati. Melihat dan menikmati. Itu luar biasa. Itu Tuhan yang beri, bukan kekuatan. Tetapi kita mau sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Keadaan apapun akan menjadi beruntung. Ya. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-7. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Oh, luar biasa. Ya. Supaya engkau kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. Tahu untung? Ada yang namanya untung, maaf. Ya. Tapi dikatakan engkau beruntung. Untung itu tahu ya, saya enggak. Ya, tetapi untung, loh, saya ngalami seperti ini. Ya, mungkin, loh, saya ngalami seperti ini perjalanan. Ya, sekali lagi Tuhan ingatkan kepada Yosua, Tuhan tahu sampai di tempat
tanah perjanjian yang dijanjikan itu Tuhan tahu tidak mudah. Menemui banyak tantangan. Tetapi kau harus kuat dan teguh hati. Ya, bertindaklah hati-hati. Jangan meminta. Amin. Ya, kita rindu supaya benar-benar kita masuk di dalam rancangan Tuhan. Sekarang belum melihat sepertinya apa yang menjadi doa saudara. Tapi percayalah, Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah perintahkan kepada setiap kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang, bertindak hati-hati sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepadamu. Engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, itu luar biasa. Saya mendengar kesaksian dari banyak saudara-saudara. Ketika berobat, ditemukan oleh orang-orang yang baik. Di dalam kesendirian, ditemukan orang-orang yang baik. Bahkan ditemukan dengan dokter yang baik. Lancar. Itu satu yang Tuhan berikan. Ketika engkau terus fokus kepada tujuanmu di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kemanapun kau pergi, kau akan mengalami keberuntungan. Ya. Kau akan mengalami hal-hal yang membawa engkau beruntung. Itu luar biasa. Saya selalu berdoa Tuhan, ketika bangun, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang baik. Ya, pertemukan dengan orang-orang yang baik. Saya ingin selalu ketemu dengan orang-orang yang baik. Karena orang-orang yang baik itu ada di sekitar. Ya, walaupun itu tidak saya kenal, tapi saya ketemu dengan orang-orang yang baik. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap kuat. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, ya, jangan menyimpang, bertindak hati-hati. Yang kedua, perintah Tuhan apa? Ya, ayat yang ke-8 dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, diingatkan kembali untuk apa? Memperkatakan kitab Taurat. Saya percaya itu firman Tuhan. Perlu direnungkan, tidak cukup didengar tok. Sudah. Ya, didengar. Perlu mendengar firman Tuhan dan perkatakan. Ketika Yesus mau memulai pelayanannya, Yesus itu dibawa oleh siapa? Roh Kudus. Ya, dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai iblis. Selama 40 hari. Kalau enggak makan, saudara. Yang digoda apa? Kalau lapar yang digoda apa? Soal apa? Hah? Soal apa? Kalau lapar, soal perut, soal makan. Yesus itu coba. Itu loh. Iblis itu tahu persis. Ya. Itu lapar. Orang lapar. Saya. Yesus berpuasa. Iblis mencobai. Dikatakan apa? Jadikan batu roti. Tapi Yesus katakan dengan firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup oleh firman Tuhan. Roti
roti yang dari surga. Artinya apa, saudara? Ya, utamakan roti firman Tuhan ketika engkau diajar firman Tuhan. Ketika engkau memperkatakan firman Tuhan. Itu luar biasa. Iblis aja lari. Saudara mau tahu kunci iblis takut sama saudara? Ketika saudara apa? Perkatakan firman. Ya, perkatakan firman. Manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman. Artinya apa? Ya, ketika Yesus berkata atau berfirman ya, kepada saudara dan saya, yuk cari yang terutama, yaitu Tuhan. Maka semua akan ditambahkan kepada. Apa yang ditambahkan? Soal-soal jasmani akan ditambahkan. Karena itu sedang disampaikan tentang kekhawatiran. Kekhawatiran hidup ini. Iya ya makan, iya ya pakaian. Apa yang akan saya pakai? Gimana ya rumah? Sudah habis kontrak, gimana ya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Ketika firman itu engkau katakan, engkau perlu mendengar dan banyak mendengar. Penuh di dalam hatimu. Dalam hidupmu penuh dengan firman. Maka yang keluar apa? Firman. Karena apa yang engkau makan, itu yang akan keluar. Apa yang ada di dalam hatimu, itu yang akan keluar. Kalau hatimu menyimpan firman, yang keluar pasti firman. Jangan pernah kata, ya itu luar biasa. Saudara akan dimanapun saudara pergi, mau keluar kota, mau ke ujung sana, ujung barat timur kota Magelang. Tuhan akan membuat engkau beruntung. Saudara mau jalan kaki, mau naik motor, mau naik mobil, Tuhan lindungi. Engkau akan beruntung ketika engkau mengerjakan sesuatu. Saya percaya Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Rancangannya itu indah. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang ketiga, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan ketut dan tawar hati. Jangan ketut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Jangan engkau ragu atau meragukan akan penyertaan Tuhan. Saya percaya saudara saat nanti karena penyertaan, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, bukan karena kekayaanmu atau hartamu atau namamu yang masyhur, tetapi semua karena Tuhan. Haleluya. Yuk kita nyanyi ya, bersamamu Tuhan lewat semua. Tuhan akan memberkati setiap